Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran mengenai pembentukan ATP. Yang akan dibahas pada pembentukan ATP ini yang pertama fosforilasi tingkat substrat, yang kedua oksidasi makronutrien dan transfer elektron, yang ketiga rantai transport elektron, yang keempat fosforilasi ADP untuk membentuk ATP, yang terakhir yaitu ATP diproduksi oleh oksidasi glukosa lengkap. Pembentukan ATP, sebagian besar reaksi yang membutuhkan energi dalam tubuh bergantung pada ATP sebagai kosubstrat untuk menyediakan energi yang mendorong reaksi tersebut. Dengan demikian ATP bertindak sebagai mata uang energi utama dan harus terus-menerus disintesis dari energi yang disediakan oleh makronutrien, terutama pada karbohidrat. Sebagian kecil ATP diproduksi dalam sel-sel tubuh melalui fosforilasi tingkat substrat, tetapi sebagian besar ATP disintesis dalam mitokondria melalui fosforilasi oksidatif. Fosforilasi tingkat substrat. Beberapa ATP disintesis melalui fosforilasi langsung yang melibatkan donor fosfat berenergi tinggi yang disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Dua reaksi dalam glikolisis dan satu reaksi dalam siklus TCA menghasilkan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Fosforilasi ADP untuk membentuk ATP dilakukan oleh donor fosfat yang memiliki lebih banyak energi daripada jumlah yang dibutuhkan, Ag plus 7.300 kalori per mol atau plus 35,7 kJ per mol untuk reaksi tersebut. Hidrolisis senyawa-senyawa ini disebut potensial transfer gugus fosfat dan merupakan ukuran kapasitas senyawa untuk menyumbangkan gugus fosfat ke zat lain. Molekul terfosforilasi memiliki berbagai energi bebas hidrolisis gugus fosfatnya. Banyak diantaranya melepaskan lebih sedikit energi daripada ATP, tetapi beberapa melepaskan lebih banyak. Fosfonol pirufat 1,3, bisfosfogliserat, dan fosfokreatin memiliki lebih banyak energi bebas daripada ATP dan mampu memfosforilasi ADP. Semakin negatif potensi transfer, semakin kuat donor fosfat daya. Oleh karena itu, senyawa yang melepaskan lebih banyak energi daripada hidrolisis fosfatnya dapat mentransfer fosfat tersebut ke molekul aseptor yang memiliki potensi transfer yang kurang negatif. Ini saya akan menjelaskan oksidasi makronutrien dan transfer elektron. Nah, jadi kita lihat produksi ATP dalam mitokondria melalui fosforilasi oksidatif dimulai dengan oksidasi bahan bakar oleh siklus TCA. Nah, yang dimana menghasilkan elektron dan proton. Nah, jadi elektron dan proton ini ditangkap oleh NADH dan FADH2 yang kemudian mengalir ke membran dalam mitokondria. Nah, jadi di sini elektron melewati rantai transfer elektron berakhir pada molekul oksigen yang direduksi menjadi air. Nah, jadi proses ini melibatkan beberapa kompleks protein yang bertindak sebagai donor dan akseptor elektron. Nah, dengan 3 diantaranya berfungsi sebagai pompa proton, menciptakan gradien proton di antara membran dalam dan luar mitokondria. Nah, jadi dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini pada bagian A contoh ikatan fosfat yang berenergi tinggi yang ditransfer dari senyawa berenergi tinggi fosfosina untuk membentuk ATP. Nah, pada bagian B pemindahan ikatan fosfat berenergi tinggi ke senyawa yang menjadi aktif. Jadi memungkinkannya masuk ke jalur glikolisis. Nah, jadi energi dari aliran elektron digunakan untuk memompa proton dari matriks. Nah, jadi mitokondria ke ruang antar membran. Nah, menghasilkan gradien energi yang diperlukan untuk fosforilasi ADP menjadi ATP melalui ATP sintase. Nah, pada proses fosforilasi ini oksidatif sebagai kombinasi dari
oksidasi seluler yang dapat terjadi melalui beberapa reaksi. Nah, jadi termasuk penambahan oksigen atau penghilangan elektron dan proton. Nah, jadi enzim yang terlibat dalam proses ini disebut oksidatase. Nah, dengan dehidrogenase memainkan peran kunci dalam menghilangkan proton dan elektron dari metabolit nutrisi. Nah, jadi menghasilkan NADH atau FADH2 yang kemudian memasuki rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron, aliran elektron dari NADH dan FADH ke molekul oksigen terjadi dalam 4 kompleks protein di dalam membran dalam mitokondria. Membran luar bersifat permeabel terhadap sebagian besar molekul yang lebih kecil dari 10 kilodalton, tetapi membran dalam memiliki permeabilitas yang sangat terbatas. Setiap kompleks adalah gugusan enzim, peptida, dan molekul lain yang mentransfer elektron di sepanjang rantai. Oksidasi mikronutrien dan transfer elektron adalah produksi ATP dalam mitokondria yang melalui fosforilasi oksidatif dimulai dengan oksidasi bahan bakar oleh siklus TCA, yang dimana menghasilkan elektron dan proton. Elektron dan proton ini diciptakan oleh NADH dan VHDHS yang kemudian mengalir ke membran dalam mitokondria. Di sini elektron melewati rantai transfer elektron, berakhir pada molekul oksigen yang direduksi menjadi air. Proses ini melibatkan beberapa kompleks protein yang bertindak sebagai donor dan reseptor elektron, dengan 3 diantaranya berfungsi sebagai pompa proton yang menciptakan gradien proton di antara membran dalam dan di luar mitokondria. Nah, berikutnya konstitusi utama kompleks. Nah, di sini terdiri dari 4 kompleks. Yang pertama, kompleks 1 itu mentransfer sepasang elektron dari NADH ke COQ melalui serangkaian reaksi oksidasi reduksi. Nah, reaksi-reaksi tersebut juga mempromosikan mentransfer proton dari sisi matriks membran mitokondria bagian dalam ke intermembran ruang. Nah, kompleks 1 ini terbuat dari banyak rantai polipeptida, sebuah molekul FMN, dan beberapa pusat FES, beserta tambahan molekul besi. Nah, molekul besi mengikat dengan molekul sulfur, mengandung asam amino sistein. Zat besi mentransfer 1 elektron pada suatu waktu berputar antara Fe dan Fe. Nah, kompleks 2, komponen utama kompleks 2 juga disebut siksinat koenzim Q reduktase, adalah enzim siksinat dehidrogenase, enzim yang sama yang menghasilkan Fa2H2 dalam siklus TCA. Nah, kompleks ketiga, elektron yang berasal dari NADH dan FADH dialirkan dari coat ke sitokrom C melalui reaksi. Nah, yang ketiga, kompleks 3 juga disebut koenzim Q sitokrom C oksidoreduktase. Kompleks ketiga mengandung 2 sitokrom yang berbeda, yaitu pita dan protein FES. Sitokrom mengandung molekul heme dengan molekul besi di bagian tengah. Nah, besi di bagian tengah sitokrom dioksidasi dan direduksi saat elektron mengalir melepaskan 4 proton ke ruang antar membran. Nah, kompleks keempat. Nah, kompleks keempat ini juga disebut sitokrom E oksidase. Nah, ia menerima elektron dari sitokrom C dan mengkatalisis reduksi oksigen 4 elektron untuk membentuk air. Reaksi ini adalah langkah terakhir dalam rantai transfer elektron yang melepas energi dari nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan alkohol. Untuk menghasilkan energi kimia dapat digunakan dalam bentuk ATP. Nah, pada gambar ini elektron dari NADH dan
FADH2 bergerak sepanjang rantai transport elektron pada panah merah putus-putus. Itu melepaskan energi yang memompa proton atau H2 dari matris ke ruang antarmembran pada panah biru. Gradien konsentrasi H2 yang meningkat menyebabkan H2 bergerak kembali ke matris melalui saluran dalam ATP sintase, sehingga menyediakan energi untuk memfosforilasi ADP guna membentuk ATP. Nah, di sini saya akan membahas fosforilasi ADP untuk membentuk ATP. Adapun hubungan erat antara pelepasan energi dengan oksidasi dicontohkan oleh oksidasi glukosa menjadi CO ditambah air dan energi yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Glikolisis terjadi di sitosol siklus TCA dan transfer elektron. Kita bisa melihat pada tabel di atas, yaitu perubahan energi bebas di berbagai lokasi dalam rantai transfer elektron yang menunjukkan lokasi fosforilasi. ATP yang dihasilkan oleh oksidasi glukosa lengkap, yaitu oksidasi glukosa lengkap menjadi CO2 dan H2O, dapat ditunjukkan oleh persamaan berikut. Bisa dilihat rumusnya ada C6 H12O6 plus 6O menjadi NH2O plus energi. Kemudian langkah-langkah penghematan energi yang menghasilkan 2 ATP bersih melalui reaksi tingkat substrat dalam jalur glikolisis, dan ada 2 ATP dan juga ada 2 ATP atau 1 ATP dan 1 GTP oleh reaksi tingkat substrat dalam siklus TCA. Selain itu ada 3 NADH dan 1 FADH2 yang diproduksi dari setiap asetil CoA yang melalui siklus TCA, dan 2 asetil CoA diproduksi dari setiap molekul glukosa yang melepaskan 2 molekul CO2 dan 2 NADH. Singkatnya, 1 molekul glukosa menghasilkan 6 molekul CO2 yang dilepaskan, kemudian 4 ATP dan 10 NADH. Dan FADH2 NADH berada dalam matriks mitokondria dan dioksidasikan oleh rantai transport elektron dan juga digabungkan dengan fosforilasi oksidatif untuk yang akhirnya menghasilkan ATP. Kemudian berdasarkan konvensi diasumsikan bahwa 3 ATP dibentuk oleh fosforilasi oksidatif dari NADH dan 2 ATP dibentuk dari FADH2, dan jumlah ATP yang sebenarnya dibentuk dari NADH yang mendekati 2,5. Untuk FADH2 adalah 1,5 jika bilangan bulat 3/2 digunakan untuk jumlah ATP yang diproduksi dari NADH atau FADH2, menjadi total 38 molekul ATP yang terbentuk. Jika kita menerima rasio 2,5/1,5, maka 32 molekul ATP diproduksi dari setiap molekul glukosa. Dan jumlah ATP yang sebenarnya terbentuk secara aerobik dari glukosa yang bervariasi karena 2 mekanisme antarjemput yang berbeda yang mengangkut elektron dari NADH yang diproduksi oleh jalur glikolisis. Fosforilasi oksidatif hanya aktif di dalam kondisi aerobik ke dalam mitokondria. Dalam kondisi anaerobik hanya ada 2 ATP yang diproduksi dari setiap glukosa pada tingkat substrat. 1 mekanisme antarjemput gliserol 3 fosfat dan yang mentransfer elektron ke FADH2, dan karenanya hanya akan menghasilkan 1,5 ATP. Sistem antarjemput lainnya yaitu antarjemput malaspartat
mentransfer elektron ke NADH di dalam mitokondria dan menghasilkan 2,5 ATP. Sekian pemaparan materi mengenai pembentukan ATP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.